kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu, kita harapkan syafaatnya di hari yaumul kiamah, dan semoga dengan kita memperbanyak sholawat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Kita syukur Allah Subhanahu wa taala, dan sampai saat ini kita masih setia menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, sampai akhir zaman. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah para hadirin, para ustaz, para tuan guru, para alim ulama yang kami hormati, seperti biasa di Masjidul Falah setiap akad subuh melaksanakan subuh berkah yang kita namakan subuh berkah, yaitu setelah subuh kita akan mendengar tausiah yang diasuh oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Tahir MPI. Sudah berjalan sekitar 2 tahun atau lebih, dan untuk pagi hari ini agak sedikit istimewa karena ada acara sekalian, acara milad remaja Masjid Nurul Falah yang alhamdulillah dihadiri oleh banyak sekali jamaah undangan, dan ini mudah-mudahan bisa mempererat silaturahmi kita semua. Amin. Dan bisa saling mengenal dan bisa saling tahu dari mana-mana, dan mudah-mudahan kita akan bisa memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk keberkahan marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran. Untuk memimpin Al-Quran ini kami minta istiadat dari Ustaz Sawadra Al-Asadi. Pada Ustaz kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Saudara Salim yang telah memimpin menjawab Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran, keberkahan, membawa berkah dan manfaat untuk kegiatan kita pada menjadi mukmin. Sebelum tausiah kita simak, kita dengarkan, kita akan menjalankan acara sedikit sambutan. Ini tema kita adalah muda berjaya, mati masuk surga. Muda berjaya, mati masuk surga. Kita nggak tahu ya maksudnya, tetapi kadang sekarang judul-judul banyak yang provokatif, tetapi kita nanti akan menyimak apa nanti yang disampaikan oleh Ustaz. Baiklah, mungkin dari selanjutnya kata sambutan dari DFI ataupun yang mewakili Ketua DFI Kota Jambi pada Ketua DFI Kota Jambi, perkenalkan kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati pengurus
Masjid Nurul Falah, yang sama kita hormati Ketua Remaja Masjid Nurul Falah beserta anggota, yang sama kita hormati rekan kami Ketua PKP RMI beserta rekan-rekan pengurus PKP RMI Kota Jambi, dan juga ketua dan seluruh jemaah para pejuang subuh. Alhamdulillah sudah mulai terdengar di telinga masyarakat Kota Jambi pada khususnya. Wabil khusus yang sama kita hormati dan banggakan Ustadz Haji Muhammad Thohir MPDI dan Ustadz Sawendra Ishagi juga memberikan tausiah kepada kita semua nantinya. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, mohon maaf, saya dan kami diundang atas nama Ketua Remaja kenal remaja Nurul Falah ini melalui media sosial. Jadi media sosial itu ada Dewan Masjid Indonesia yang diketuai oleh Bapak Wali Kota Jambi, Ketua Umumnya, Wakil Ketua Harian, Bapak Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Saya ini sebagai admin media sosial. Segala informasi berkaitan dengan Dewan Masjid itu pasti masuk ke admin. Sekretaris Umum Bapak Asisten Sat Bapak Haji Muhlis Amunis Esos. Memang Ketua Remaja Masjid masukkan undangan ke Ketua Dewan Masjid Indonesia. Saya sampaikan bahwa yang berkompeten dalam hal ini kita ada BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Itu ketuanya Pak Ustadz Thohir Ishagi. Seluruh pemuda remaja yang ada di masjid-masjid ada Kota Jambi di bawah naungan koordinasi beliau. Apa tugas Dewan Masjid Indonesia? Dewan Masjid Indonesia itu seluruh masjid-masjid yang ada di Kota Jambi itu bawah naungan Dewan Masjid. Kegiatan dari Dewan Masjid itu sudah sangat banyak. Ada tim dari Dewan Masjid itu, yang pertama tim cek sound dan kebersihan masjid. Di dalam Dewan Masjid itu, kalau ada masjid-masjid yang suaranya soundnya itu tak jelas, suaranya membaca qul huwallahu ahad juga agak berseri-seri, itu dipanggil itu dari Dewan Masjid. Kebersihan masjid juga ada timnya. Dan tahun ini juga nanti melalui Semarak Muharram nanti Dewan Masjid juga akan menilai putusan-putusan dari Dewan Masjid Kecamatan, yaitu sebagai percontohan untuk kemaslahatan umat. Masjid yang mana yang menerapkan kemaslahatan umat dari segi manajemen masjidnya nanti akan dinilai, nanti akan diberikan rewardnya nantinya. Inilah percontohannya, sama yang ada di Jogja, Masjid Jogja yang kasnya kosong, nol, tapi cara mendapatkan infak sedekah itu gampang. Subuh aja, satu kali sholat subuh itu bisa 6 juta dapat kas saja sholat subuh. Untuk membelanjakan duit ini, pengurus pun sudah bingung kemana mau akan diberikan, kemana mau akan disampaikan. Apa masjid infak sedekah ini yang namanya berkah, subuh Jumat berkah, apalagi Jumat berkah, apalagi bulan suci Ramadan, makan gratis dengan target dia itu minimal 400 kotak, itu sudah siap standby terus setiap malam.
waktu berbuka puasa sudah disiapkan, itu sebagai percontohan. Bahkan masjid itu sanggup menerima semua proposal kalau memang dibutuhkan, apalagi namanya masjid. Masjid itulah yang menyampaikan. Manajemen yang seperti ini yang akan kita mulai dari pelaksanaannya, mulai manajemen manajerialnya, itu yang akan kita nilai. Sebelumnya kami mohon maaf, Bapak Wali Kota tidak sempat hadir dan Bapak Wakil Wali Kota juga, karena banyak kegiatan subuh ini. Biasanya beliau itu dilimpahkanlah ke adminnya. Saya sangat berat yang mengatakan atas nama Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tapi yang namanya amanah, titipan, dan tetap kita laksanakan. Cuma menyampaikan kami atas nama Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengapresiasikan kepada para remaja, putra putri Nurul Falah khususnya yang saat ini milad yang pertama. Sampaikan salam kepada semua remaja, insya Allah perhatian sesuai dengan usulan dari Ketua Remaja Masjid, perhatian Dewan Masjid terutama, insya Allah akan diperhatikan dengan persyaratan nanti diajukan seperti itu. Ya, kami menyampaikan itu saja atas nama Dewan Masjid Indonesia Kota Jambi. Nanti jikalau ada masukan informasi atau yang mau disaringkan kepada Dewan Masjid, kami tetap membuka untuk kemajuan masjid-masjid yang ada Kota Jambi khususnya, dan masukan kepada pemerintah Kota Jambi dan perbaikan untuk kita semuanya, sehingga remaja masjid bukan hanya Nurul Falah saja, nanti akan bermunculanlah remaja-remaja masjid di seluruh kecamatan maupun kelurahan yang ada di Kota Jambi ini. Atas perhatian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan yang mengenang atas nama Badan Masjid Indonesia Kota Jambi. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi akan diperhatikan, khususnya remaja Masjidil Falah bisa terrealisasi, dan mudah-mudahan remaja Masjidil Falah bisa membuat kegiatan-kegiatan yang salah satunya siar-siar agama, siar-siar dakwah, dan inilah gunanya silaturahmi, keberkahan selalu hadir, selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Hari Jambar SAG telah menyampaikan dan sahabat tadi. Mungkin tadi ada yang belum tersebut dari mana, saya mohon maaf karena ini sebenarnya kami dadakan, jadi catatan pun dadakan, jadi yang tidak tersebut kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja kita dengan tausiah, kita simak bersama, kita dengar bersama tausiah subuh berkah pada pagi hari ini kepada yang terhormat Al-Ustaz Haji Muhammad Tahir MPI. Waktu dapat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin, la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. An-nabiyyu mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul kiram, abang saya Ustaz Sawandra, Ustaz Farizal, Ustaz Kakando Tayyib, wa
ashabihi ajma'in, serta Ustaz Bambang, ketua atau penggerak juang subuh, para kiai, para ustaz, ketua pengurus membaca masjid Nurul Falah, dan semua bapak-bapak serta ibu-ibu yang hadir pada subuh kali ini. Alhamdulillah, subuh kita hari ini berkah namanya. Biasanya subuh itu biasanya sepi. Jadi kalau rame itu berkah, gitu kan? Bendo yang rame itu dosa, kalau sepi itu berkah, gitu kan? Jadi kalau dangdutan itu kan rame, tiba-tiba sepi itu berkah. Tapi kalau masjid sepi, tiba-tiba rame itu berkah, gitu. Jadi sepi dan rame itu tinggal tempatnya, be. Kalau tempatnya betul, berkahnya di situ. Gitu toh. Orang baca Quran, yang baca rame, yang dengar sepi berkah. Yang baca sepi, yang ngomong rame, itu tidak berkah. Jadi kemana nak diletakkan berkah kita, gitu kan? Alhamdulillah, ini mengingat karena subuhnya sangat lambat, ya kan? Kita pendek saja tausiahnya. Sesuai dengan temanya, para remaja masjid mengajukan tema apa tuh? Muda berjaya, ya. Awalnya judulnya ini muda poya-poya, saya rubah emang. Ngapain poya-poya? Poya-poya itu indikasinya negatif. Makan saja kalau poya-poya negatif, duit poya-poya negatif, gitu ya. Nah, kan jadi berjaya saja. Berjaya itu banyak baiknya, gitu. Nah, lalu apa yang mau saya sampaikan? Saya mikir-mikir, lalu saya mengambil kisah sajalah, kisah. Dari sekian banyak pemuda-pemuda hebat, ada Zaid bin Haritsah, ada Usamah bin Zaid anaknya, ada Arqam bin Abil Arqam, ada Muhammad Al-Fatih, ada Ibnu Qayyim. Mulai banyak pemuda-pemuda legenda dalam Islam. Lalu saya ingin yang bersentuhan sedikit dengan tauhid. Kisahnya adalah beliau Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini jadi komandan perang zaman Rasulullah, itu memimpin Sayyidina Umar. Ya, yang dipimpin Sayyidina Umar. Komandannya, seluruh komandan adalah Sayyidina Umar. Tapi hari itu beliau beserta sahabat Abu Bakar, orang-orang tua, sepakat menunjuk seorang pemuda cerdas bernama Usamah bin Zaid. Sangat muda, 18 tahun. Sangat muda. Kenapa kemudian beliau mempercayakan dengan seanak-anak muda ini? Ya kan? Karena begitu jiwa mencintai Islamnya itu sudah seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Abu Bakar. Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kalau dia sudah sama cara mencintaimu ya Rasulullah, tidak ada bedanya. Saya yang tua atau mereka yang muda. Jadi pelajaran pertama, anak muda kalau sudah sama solehnya dengan yang tua, itu tidak ada bedanya menurut Sayyidina Umar. Ya kan? Jadi yang muda boleh ngalah, tapi yang tua harus tahu bahwa kalau yang muda sama solehnya, maka yang tua boleh mengangkat yang muda menjadi pemimpin. Ini peristiwa itu ya, pertama. Lalu yang kedua, ya kan, yang namanya Usamah bin Zaid ini, itu sahabatnya Rasulullah yang bertahun-tahun minta ikut perang. Tapi tidak diizinkan Rasulullah karena masih terlalu muda. Dari umur 12 tahun sudah ngomong, ya Rasulullah aku mau ikut perang, kecil nian. Tahun depan be. Tahun depan ngadap lagi. 13 tahun, akulah 13 ya Rasulullah, kecil masih, agak mati be. Terus begitu, akhirnya kapan ya Rasulullah? Nah ketika dia kemudian diizinkan, bahkan langsung minta benderanya dipegang oleh Usamah.
Inilah, oh ini menggebu-gebu sekali ini anak muda begitu. Rasulullah menyaksikan ini luar biasa. Usamah ini, gitu kan? Lalu Usamah bin Zaid, ya kan, akhirnya memimpin sebuah peperangan dan menang begitu. Lalu kemudian diutus kembalilah, ini yang mau kita poinnya di sini. Diutus kembali sahabat Rasulullah Usamah bin Zaid ini ke satu tugas, ya kan, ke sebuah tempat bernama Huraqah. Huraqah itu suku Juhainah. Dan kata Rasulullah, tugasmu ke sana bukan membunuh. Tugasmu ke sana adalah berdakwah. Ini pesannya Rasulullah. Lalu mereka melapor kepada Rasulullah ketika peperangan selesai. Apa pertanyaan Rasulullah? Apakah di antara kalian ada yang mau membunuh, bukan membunuh ya, mau membunuh atau mau menghabisi nyawa musuhnya, dan dia sebelumnya mengucap la ilaha illallah? Tidak ada yang jawab. Tiba-tiba yang menjawab Usamah. Ya Rasulullah, aku mendengar musuhku di depanku itu mengucapkan la ilaha illallah. Apakah pedangmu sudah engkau gerakkan ke sana? Belum ya Rasulullah. Saya mau nanya, kata Rasulullah, orangnya sekarang masih hidup atau mati? Mati ya Rasulullah. Ngapa kau bunuh? Itu pertanyaan Rasulullah. Ya kan? Lalu Sayyidina Usamah ini kemudian mengatakan bahwa ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas salah. Aku meyakini bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah supaya dia tidak mati. Maka tetap aku bunuh. Begitu. Lalu apa kata Rasulullah? Afala saqqaqat an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Apakah setelah engkau membunuh, engkau membelah dadanya dan engkau lihat di dalam dadanya ada kalimat la ilaha illallah atau bukan? Begitu. Maka Usamah kemudian bingung. Kenapa Rasulullah sampai segitunya disuruh orang itu kalau sudah la ilaha illallah jangan dibunuh. Bahkan kalau untuk memastikan dia itu la ilaha illallahnya palsu atau bukan, maka belah saja dadanya, apa di dalamnya ada la ilaha illallah atau tidak. Maka Rasulullah mengatakan fama zala yakraha alayya hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idin. Ya kan? Rasulullah berkali-kali kemudian mengulangi pertanyaan itu kepada Usamah, kenapa kau bunuh orang yang sudah la ilaha illallah, padahal tujuanmu ke sana perang bukan membunuh tetapi membuat orang mengucapkan la ilaha illallah. Nah begitu. Tiba-tiba kemudian satu hari sudah lama ini, sudah lama beberapa hari, kenapa sudah beberapa hari, Sayyidina Rasulullah datang lagi kepada Usamah. Wahai Usamah, kenapa kau bunuh orang dulu itu? Masih lagi beliau ini nanya. Kirain kata Usamah lalu lupa Rasulullah. Masih juga ditanya. 5 kotal tahu, kenapa kau bunuh yang mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usamah menjawab, ya Rasulullah. Balik-balik Usamah nih, anak muda nih dak ya. Inilah kalau anak muda nih, mau cerita anak muda. Dia menjawab, dia itu ya Rasulullah sudah membunuh sebagian pasukanku. Ya kan? Sudah membunuh pasukanku. Dan aku memang berhasrat membunuhnya. Kenapa? Karena dia menyerangku ya Rasulullah. Dan dia menyerang pasukan yang aku bawa. Apa jawabannya Rasulullah? Jawaban Rasulullah kepadanya, fakaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Bagaimana nanti kalau la ilaha illallahnya nanti diterima di yaumil qiyamah. Ini cerita agak sedikit saya ingin menunjukkan bahwa begitulah anak muda bapak-bapak, ya kan? Anak muda ini
gairahnya tinggi, semangatnya kuat, tapi tidak seperti orang tua berpikirnya. Jadi kalau anak muda berpikir struktural gitu kalau bahasa Ustaz. Struktural. Pokoknya kata komandan tuh itulah. Nah, gitu kan, terjang, ya kan, mikir belakangan. Nah, itu anak muda. Kalau orang tua ngapolah, nah, mesti begitu. Ini saya ingin menunjukkan bahwa sampai kapanpun anak muda harus bergandengan dengan orang tua. Ya kan? Yang tua-tua ini kalau diajak bertinju tidak mau lagi, tapi ditinju juga tidak mau. Ya kan? Jadi maksudnya apa? Gairahnya untuk yang seperti anak muda itu memang kurang. Tetapi kemudian bukan berarti bahwa orang-orang tua membiarkan bahwa kemaksiatan, kezaliman itu dibiarkan, tidak. Tapi caranya memang berbeda. Nah, sahabat Usamah ini ya kan sahabat yang benar-benar ingin masuk surga. Ya kan, bahkan pertanyaannya beliau kepada Rasulullah ketika mau berangkat perang, ya Rasulullah, seandainya aku ini nanti berangkat perang hidup, maka apa pahala untukku? Maka Rasulullah jawab, engkau dapat perang jihad fi sabilillah. Kalau aku mati ya Rasulullah, surga sudah menantimu. Wah, itu langsung itu tidak sabar lagi, kapan perang ya Rasulullah, kapan perang gitu loh. Ya kan, wow, itu anak muda gitu. Makanya kemudian orang tua yang soleh biasa, anak muda yang soleh luar biasa. Ya kan? Jadi kalau orang tua soleh biasa. Nah, orang tua kalau tidak soleh kapan lagi nak soleh gitu kan? Atau kalau yang muda soleh, ya bayangkan kalau anak muda ini soleh lalu luar biasa. Saya tadi menjelang subuh berangkat mendengar nonton YouTube-nya si Ahmad dan Kamil ya. Ahmad dan Kamil tahu kan? Ahmad dan Kamil itu yang juara hafiz Quran yang luar biasa itu, Pak. Luar biasa itu. Kenapa? Baca Quran mundur bisa, maju bisa, dari tengah bisa, dari mana bisa. Nerjemahkannya apal 30 juz. Wah, itu Pak, minta ampun kita anak itu. Ya kan? Ini luar biasa anak muda. Ya kan? Apalagi saya selalu memperhatikan anak-anak yang punya karakter luar biasa ini. Bisa, ini luar biasa. Terjemahkan bahasa Inggris pun bisa. Ya kan? Bahkan sudah diuji oleh Imam Makkah, Imam Madinah hafalannya. Luar biasa. Dan dia memang betul-betul menguasai titik per titik. Dan terus itu akan ditingkatkan menjadi banyaknya kemampuan. Cita-cita dari para gurunya adalah menjadikan anak berdua ini sebagai Google Quran. Jadi apapun yang ditanya ada dalam otaknya tentang Quran. Anak muda masih bisa diinstal ulang, Pak. Kalau orang tua nih, Pak, tidak bisa diganti install ulang, ganti komputer, Pak. Ya kan? Inna atayna we numbur-numbur, apalagi nak panjang-panjang. Jadi maka karena itu yang muda-muda ini, inilah calon-calon yang membahagiakan kita. Ya kan? Ini Usamah. Saya ingin menunjukkan bahwa cerita ini mengandung kisah bahwa sekalipun kita, ya kan, kawan-kawan pejuang subuh ini semangatnya tinggi, tapi kombinasikan, gabungkan dengan cara orang-orang tua berpikir, ya kan? Sebab yang dilakukan Usamah ini misalnya jihad, betul. Tetapi kalau kemudian jihadnya tidak digabungkan dengan cara pandangnya Rasulullah masih juga kurang sreg. Nah gitu ya. Jadi ketika anak-anak muda punya gerakan bagus, remaja masjid segala macam, maka ilmunya usianya saja yang muda, tapi ilmunya sebagaimana ilmunya para orang tua. Inilah yang sangat bagus. Nah, demikian juga bagaimana kisah seorang anak muda berusia 22 tahun namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau ini putranya Sultan Murad II di kerajaan Turki Utsmani, yang disebut di zaman Rasulullah bahwa akan datang seorang pemuda yang imannya sangat baik, yang solehnya luar biasa, yang dekatnya dengan Allah luar biasa, dan dengan kesolehannya itu lalu kemudian Allah berpihak kepadanya dan pasti Konstantinopel Romawi jatuh.
Di zaman Rasulullah belum jatuh, zaman sahabatnya belum jatuh, zaman setelahnya belum jatuh. Lalu di bawah ini, ya kan, tahun 1400-an, ya kan baru jatuh Konstantinopel dari tangan seorang anak muda bernama Muhammad Al-Fatih. Apa yang dilakukan? Salah satu bukti kesolehannya adalah ketika beliau mau memimpin sholat. Ketika beliau memimpin sholat, maka beliau bertanya, saya mau sholat berjamaah dipimpin oleh orang yang sangat alim. Maka saya minta seluruh yang hafal Quran maju ke depan, kata Sultan. Maju. Maka majulah Bapak, orang yang alim-alim yang hafal-hafal Al-Quran. Di antara kalian yang hafal Al-Quran ini, siapa yang muridnya paling banyak dan banyak mengajarkan Quran? Yang kurang mundur. Tinggallah 10 Pak. Di antara kalian yang 10 orang ini, siapa yang bisa menerjemahkan semuanya? Mundur tinggal 3. Berarti berempat dengan beliau kan di depan. Lalu pertanyaan beliau terakhir, di antara kalian ini yang tidak pernah meninggalkan sholat sunat setiap hari siapa? Mundur galau. Tinggal dia Pak. Tinggal Sultan Muhammad Al-Fatih nih yang tidak pernah tinggal sholat sunnah setiap hari. Ya terserah, sholat sunnah kan banyak, rawatib, tahajud, duha. Pokoknya ada pertanyaan beliau yang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah barang sehari itu. Mundur semua. Berarti kalau mundur semua pasukannya tinggal komandannya nih. Bayangkan, punya komandan anak muda yang solehnya melampaui kesolehan orang-orang tua. Karena itu kemudian Allah berpihak kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Bapak Ibu sekalian, bahwa kemudian penaklukan ini berjalan mulus saja. Ya kan, meskipun peperangannya berat, tetapi kemudian pertolongan Allah selalu berpihak. Pertolongan Allah selalu berpihak. Satu poin yang ingin saya sampaikan, bahwa apapun alasan kita, apapun kondisi kita, mintalah Allah menolong kita dan berada di pihak kita. Sekecil apapun persoalan kita, jadi mudah kalau Allah berada di pihak kita. Sebesar apapun yang kita miliki, kalau Allah tidak berpihak ke kita, tidak akan pernah kita bisa menang. Ya kan? Ibu sekalian, bahwa pasukan yang kecil mengalahkan pasukan yang besar itu sudah menjadi sejarah dalam pertolongan Allah. Bagaimana perang Badar, 300 orang melawan 1000 orang. Bagaimana perang Uhud, ya kan, melawan orang kafir hampir 10.000, sampai kemudian perang panjang sampai total 100.000. Ya kan, bagaimana kemudian Nabi Daud bisa mengalahkan raja-raja sebelumnya juga dari pasukan yang kecil. Bagaimana Nabi Ibrahim menaklukkan kekuasaan Namrud juga dengan pasukan yang kecil. Bagaimana Musa menaklukkan Firaun juga dengan pasukan yang kecil. Artinya yang kecil kalau dalam pertolongan Allah, dalam Allah berpihak kepadanya, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah ini, maka itu rumusnya adalah bahwa ayo kita, meskipun dibandingkan yang tidak sholat subuh berjamaah, pasti lebih banyak yang tidak jamaah, apapun alasannya. Ya tak? Kalau nengok kita rame ini, ya rame lah, ya kan? Di tempat lain mungkin sepi, karena ditinggalkan orangnya ke Al-Falah kalau, ya kan? Darul Hikmah, apa namanya itu? Saadatul Hikmah sepi, karena guru gedang ke siko, ya kan? Ustaz Sawondra sepi, karena beliau nih sepi. Kenapa? Ustaznya pergi, jadi balikan kalau jamaah ngapa? Ustaz balik, udah ada. Banyak yang rame di sini, sepi di sana, rame di sini. Karena memang kemudian yang kecil-kecil inilah yang kemudian masih menyelamatkan. Kita yakin Bapak Ibu sekalian bahwa dunia ini masih diselamatkan meskipun hanya doanya satu orang yang bangkit dari tidurnya. Ya kan? Masih ada 1-2 orang yang sangat dihormati, sangat dijaga. Ya kan? Para malaikat memberikan salam kepada mereka, orang-orang soleh-soleh ini, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Nah, tapi yang sedikit ini yakinkan bahwa ia bisa menyelamatkan yang besar. Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu orang yang tidak sholat sekarang, orang yang banyak dosa sekarang, yang banyak maksiat sekarang, itu jumlahnya mungkin sudah melampaui dalam hitungan kita, tapi mereka selamat hidup di atas dunia. Ya kan? Ya, tapi kemudian kalau sayangnya begini Pak, ada logika yang kurang mengenakkan gitu.
Pejuang-pejuang soleh ini. Apa logikanya adalah apabila doanya orang soleh yang sedikit ini diselamatkan, maka selamat galau. Nah itu Pak, Bapak berdoa ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ya kan? Selamat dalam agama, sehat badan, panjang umur, murah rezeki. Itu doa kita kan pagi-pagi. Maka yang nerima pahala, yang nerima baiknya itu bukan kita be. Yang nerima itu kalau Pak, yang ndak sembahyang itu dapat juga tuh doa Bapak. Yang ndak enak kalau kaget balak datang, nah yang soleh itu mati juga. Nah itu yang tidak cocok. Nah di situ yang gitu agak kecewa nengok orang berdosa nih Pak. Kalau dia enak-enak be, pasti bahwa dia berdosa kita selamatkan, kita selamatnya selamat. Pasti bahwa dia berdosa Allah ngazab dia, kita kena juga. Nah itu wataku fitnatal la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Bahwa kalau Allah menimpakan satu azab, satu musibah, maka tidak ada pilihannya. Masjid hancur, ya kan, orang soleh juga kena, anak yatim yang tidak berdosa, ibu-ibu hamil belum melahirkan, kena kalau. Jadi tidak ada pilihan. Lagi ini masalahnya juga. Makanya yang Allah peringatkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan membuat kerusakan di atas muka bumi ini, sebab ketika aku mau memperbaikinya maka semua kena. Semua kena. Bapak-ibu sekalian yang saat ini kita sama-sama sedang khawatir pandemi ini, ya ini salah siapa kan kita tidak tahu Pak. Mungkin salah satu dua orang, tapi kok yang kena kalau Pak Camat kena, Ibu Camat kena, tuh ada Pak Camat belakang, ya kan? Nah maka kena galau Pak, penceramah tidak kena. Cuma ada yang meninggal dia ngeri. Jadi maka ya tidak tahu. Bentuknya kayak apa virus ini gitu juga udah tahu. Dokter nih yang ditanya kadang jelaskannya ke sana ke sini. Tapi rasanya ada, buktinya ada, korbannya banyak. Oh ini yang memang inilah gawe orang. Jadi kalau sudah kena banyak musibah, yang soleh, ulama-ulama, Syekh Ali Jaber wafat. Karena itu ya takut kita ulama Pak kalau dipanggili oleh Allah. Bahwa mautul alim, mautul alam, mautul jahil, mautul nafsi. Bahwa orang alim meninggal itu matinya alam semesta. Tapi kalau orang bodoh mati ya untuk dia dewek lah. Makanya paling enak hidup jadi orang bodoh ya Pak. Kalau mati untuk dia dewek lah, ada nyusahin orang gitu kan. Tapi kalau orang alim meninggal, nyusahin orang banyak. Kenapa? Allah tidak gampang memunculkan orang alim di alam dunia ini. Nah maka itu kalau ada di sini orang alim di tengah kita yang jauh-jauh orang alim, ya dihormati, dijaga. Kenapa? Tidak gampang Allah memunculkan orang soleh, orang alim. Terakhir yang saya sampaikan bahwa ini motivasi saja ya. Memang kalau acara begini ya, kalau kajian kayak lama pula, ngantuk pula. Nah maka konsepnya adalah bagaimana membangkitkan ya kan yang muda tetapi beramal soleh layaknya orang tua. Jiwanya tetap muda. Jiwanya tetap muda. Usamah tadi anak muda, tapi Rasulullah ngingatin, ngapolah orang sudah la ilaha illallah masih kau bunuh juga. Berdebat dia mendebat Rasulullah. Kan dia nak bunuh aku ya Rasulullah. Kan dia sudah ngomong la ilaha illallah. Dia tuh ecek-ecek ya Rasulullah. Kan dia sudah la ilaha illallah. Begitu nih Rasulullah ngingatin. Kau tuh muda, mah gitu. Mah. Usamah. Kau tulah muda. Kalau sudah la ilaha illallah kau tahan dulu jangan. Tapi dia nak nyerang aku ya Rasulullah. Iya, begitu nih Pak. Jadi anak muda ngeyel itu meskipun soleh itu dari zaman dulu. Ya kan? Nah ini makanya yang muda ini meskipun semangatnya luar biasa, solehnya luar biasa, kadang-kadang ada sisi lemahnya apa? Kesabarannya, ketelatenannya, kehalusannya itu masih di bawah orang-orang tua. Maka itu anak-anak muda, adik-adik semua, remaja masjid dan para pecinta pejuang agama, ya kan? Hati-hati bahwa semangat itu kemudian jangan sampai ditunggangi oleh hawa nafsu, keinginan yang terlalu kuat sehingganya kemudian tidak halus bagaimana orang tua. Ayo bergaul dengan orang tua, mudah-mudahan banyak ya kan orang-orang tua soleh yang bisa memberi dukungan, memberi bimbingan kepada kita semua. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat ya kan kepada remaja masjid Nurul Falah ya kan. Sudah setahun lamanya di sini ini bukan remaja masjid lagi, anak-anak masjid ya kan, anak-anak kecil ini. Banyak ya. Orang-orang tua masjid ada di sini ya kan. Masjid-masjid gitu. Moga mudah-mudahan yang berbau
masjid ini kan, ini barokah karena salah satu dari isi nasihat Rasulullah, 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat adalah rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masjid, bahwa orang-orang yang hatinya itu memang tidak bisa jauh dari masjid. Kalau nengok masjid itu ingat jam sholat berapa. Kalau nengok masjid itu, pokoknya kalau ingat masjid itu selalu ingat ibadah. Ya itu qalbuhu muta'allaqun bil masjid. Dengar ngaji dikit, tahu bagaimana menggerakkan hatinya. Nah begitu ya. Saya kira dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ada sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya jawab? Silakan. Ustadz banyak di sini. Kalau nak nanya masalah agama dengan saya, nanya proposal sebelah sini. Ya, ya Ji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para ketua pimpinan Dewan Masjid, kami di sini sebagai jemaah Masjidul Falah mengingat menimbang bahwasanya itu tadi disampaikan bahwa ada kegiatan-kegiatan remaja masjid dan apabila ada yang perlu dibutuhkan, yaitu perlu disarankan dan disampaikan. Dalam hal ini Pak, kami menyarankan kepada pimpinan bahwasanya di masjid kami ini masih ada kekurangan. Kami sudah mengimbau sampai 2 tahun. Saat ini kami masih mempunyai 4 karpet Pak. Mohon disampaikan kepada pimpinan, kepada yang berhak, bahwa 4 karpet kami ini masih kurang Pak. Mohon diusulkan kalau memang ada. Mohon bantuan karpet Pak. Terima kasih. Aja. Kan tidak mungkin ke saya bantuan karpet ya. Ini atas nama wali kota nih. Mungkin Ustadz Farida. Ya. Nah ini resikonya berat kalau mendampingi disuruh perintah untuk ini ya. Tapi nggak apa-apa Pak. Perlu kami sampaikan juga terima kasih atas tanya jawab. Tadi sudah saya sampaikan bahwa titipan daripada Pak Wakil Wali Kota, Pak Wali Kota, beliau tetap sampaikan perhatian kita kepada remaja Masjidul Falah. Di samping itu juga, ini atas Dewan Masjid, saya saat ini atas nama pribadi di bagian kesejahteraan rakyat, di bagian Kesra Kota Jambi. Sesuai dengan usulan tadi, karena kita tahun anggaran sudah berjalan, kami minta mulai dari sekarang itu jangankan karpet Bapak, buatkan proposal kepada Bapak Wali Kota Jambi atas nama Masjid Nurul Falah ini. Entah kalau Bapak sudah pernah ngajukan atau belum? Belum pernah. Kalau belum pernah, memang belum cair Pak. Ya. Karena dia tergabung antara remaja dengan masjid, jadi kan satu way. Kalau atas nama remaja, ya remaja, atas nama masjid-masjid. Atau juga dibuat terpisah, tapi mana syaratnya? Usahakan dengan buat nama masjid saja, nanti kegunaan dikejar-kejar. Ajukan proposal nanti atas nama wali kota, nanti ditetap masuk ke umum, nanti setelah disposisi larinya ke Kesra juga. Nanti dari Kesra itulah akan disampaikan kembali ke Bapak Wali Kota. Selama ini setiap masjid yang ajukan, setiap yayasan pesantren yang ajukan, setiap rumah tapis yang ajukan, jarang kita tolak, tapi tetap diberikan walaupun tidak ke atas, ke atas, ke bawah. Nah, moga-moga dari Masjidul Falah kalau ngajukan sekarang, besok kita rekap nanti. Soalnya di 2022 kita dapat. Nah, tapi ya,
mengajukan proposal. Pada tahun nanti kita di suatu saat nanti pas ketemu kita di 2022 baru tahu itu saya pernah mengajukan proposal. Rupanya cair waktu itu. Sekarang kita berpikir, wah masih lama tahun akan datang. Enggak, Pak. Memang sistem seperti itu. Kita ajukan sekarang, nanti di tahun 2002 masih ada data gitu. Oh iya, kami punya proposal di saat itu. Tidak Bapak yang mengingatkan, kami yang mengingatkan Bapak nantinya. Rupanya baru urus proposal itu. Kita sekarang ini ngikut. Hari ini kita masuk proposal, besok cair. Masuklah ke swasta. Ke swasta, proposal swasta, silakan hari ini apa besok cair. Karena kita itu ini juga duitnya duit rakyat, pertanggungjawabannya ada seperti apa bentuknya, itu harus dipertanggungjawabkan. Kecuali kita sistem pribadi, saya atas nama wali kota kan kecil. Kalau saya jadi wali kota saya kasih langsung. Tapi nanti jangan ini. Tunggu, jangan nanti. Nah itu pribadi Pak ya. Tapi kita tetap ajukan Pak. Lebih baik kita menunggu. Ada yang nak ditunggu-tunggu. Ya, nabung itu ada yang nak ditunggu. Daripada kita nak ditunggu-tunggu, kita sudah ngikut tapi tak ada yang nak ditunggu. Nah, insya Allah itu. Semuanya seperti itu. Semua orang yang ngajukan setiap tahun, nanti kedapat lagi. Sudah dapat sekali, nanti kita 2 kali ini. Dapat 3 kali itu. Macam-macam. Atau kita langsung ke secara pribadi tadi seperti itulah ya. Tapi tetap kami tunggu proposal Nurul Falah itu di tahun ini. Masalah cair tak cair nanti pokoknya proposal masuk dulu. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Haji Wigiono, jelas Pak ya. Inilah berkahnya kita buat acara silaturahmi seperti ini. Tadi sebenarnya yang mau seperti itu Ketua Remaja Masjid Pak. Ya, jadi mudah-mudahan kan dengan Bapak mungkin mulai memperhatikan remaja Masjid Nurul Falah, mungkin ada nanti sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk remaja masjid seperti itu. Mungkin program-program remaja masjid membuat proposal diajukan ke Dewan Masjid. Mudah-mudahan keberkahan akan kita dapatkan semua, amin ya rabbal alamin. Mungkin ada lagi yang dipertanyakan tentang kajian tadi ataupun tentang agama tentang ada lagi Pak yang mau dipertanyakan? Oh iya, Pak Camat. Pakai setelah, ya, itu kan bisa diperubahan. Kalau sudah tahun ini, kalau kabulkan, bisa diperubahan. Anggaran bisa diperubahan. Jadi seharusnya kalau Pak Camat Satu, saya lanjutkan langsung ya. Saya potong. Yang penting proposal masukkan dulu. Jangan kita berdebat proposal ngerti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah janji. Ini yang sifat bantuan ini adalah bantuan dana hibah. Dana hibah itu tidak ada perubahan. Walaupun itu ada APBDP, dana perubahan, tapi di dana hibah tidak ada perubahan. Kita murni kebahasannya. Jadi makanya kita masukkan semua berapa yang proposal yang masuk dalam 1 tahun itu, rata-ratanya dikabulkan semuanya. Oh mentok sampai bulan September terakhir tidak ada lagi terima proposal. Mulai dari sekarang sampai September tanggal 30 September proposal tutup. Kalaupun masuk lagi Oktober dia akan lari ke tahun yang akan datang. Jadi statusnya murni. Sebentar nunggunya. Masuklah proposal dulu. Iya, proposal itu. Ya. Tetapi kalau karpet tadi kan ini masih pandemi Pak, belum boleh dipasang masjid-masjid ya. Kalau dapat tahun 2022 ya nggak masalah, alhamdulillah. Ya pas, nanti pas COVID berlalu dapat karpet tahun 2022 kita pasang belakang. Tapi karpet sini agak mahal Pak, mahal nih dari Turki langsung Pak. Iya ya, mudah-mudahan terdapat realisasi. Baiklah kepada bapak-bapak para jemaah, ibu-ibu yang depannya sudah ada air teh, kami silakan diminum dan nanti kita sarapan subuh, sarapan pagi bersama karena sarapan bersama ini keberkahannya luar biasa.
Mungkin itu, tapi ada sedikit nanti dari kata sambutan dari perwakilan kantor KUA Kota Bandung, ya. Nanti pada Ustadz Sawal SAG mungkin akan menyampaikan beberapa kata-kata pada Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati pengurus masjid Bapak Ustaz Tahir yang mewakili dari PMI Kota, BKPMI Kota, dan para alim ulama, ustaz-ustazah yang hadir di kesempatan pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita dapat subuh bareng di sini, benar-benar sangat berkahan sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Tahir tadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Kecamatan Kota Baru tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena pada pagi subuh ini ada jadwal untuk menikahkan, maka diwakilkan kepada kami. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mengingat yang pertama, peraturan berkaitan dengan masalah usia pernikahan, di mana usia pernikahan itu harus di atas umur 19 tahun. Karena miris sekali sekarang masih juga malah terjadi pernikahan dini karena salah bergaul dan lain sebagainya. Nah, tentunya kegiatan remaja masjid ini adalah merupakan satu hal kegiatan positif yang perlu kita kembangkan. Karena ini juga salah satu daripada program dari BKPMI Kota Jambi bersama Ustaz Wahid. Mudah-mudahan pergerakan remaja masjid semakin waktu semakin bertambah juga berkembang, apalagi juga dihadiri oleh pejuang-pejuang subuh. Mudah-mudahan keberkahan subuh di mana bisa menjadi satu perkembangan yang sangat baik tentunya. Dan kemudian alhamdulillah dengan segenap ini pula perlulah kita bersama untuk saling mengingatkan berkaitan dengan masalah pernikahan dini ini adalah merupakan satu hal yang penting. Mohon khususnya kepada orang tua untuk jadi perhatian kepada putra dan putrinya. Ajaklah untuk dapat kegiatan remaja masjid ini, semoga jadi satu kegiatan yang positif, dan mungkin tidak hanya kegiatan ini di subuh pagi ataupun kegiatan lainnya, mungkin di olahraga dan lain sebagainya yang kondisi ini sangat minim sekali untuk dapat dikembangkan, mungkin bisa melalui remaja masjid. Dan kemudian saya juga di sini adalah sebagai ketua Dewan Masjid Kelurahan, juga sebagai anggota di DPI Kota Jambi, alhamdulillah. Jadi juga bersama Ustaz Toyib, saya kebetulan jadi anggota PKRI Provinsi. Dan mudah-mudahan kisah remaja masjid ini di bawah binaan BKPMI Kota, mudah-mudahan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Mungkin ini saja, mudah-mudahan penuh manfaat. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata sambutan dari Ustaz Sawal SAG yang mewakili dari KUA Kota Baru. Jadi yang mau menikah nanti bisa berhubungan dengan Ustaz Sawal. Iya. Dan ya, jadi tausiah telah kita simak tadi, sudah kita dengarkan, dan acara ini tiap subuh Ahad ini kita laksanakan khususnya di Masjid Nurul ini secara terus-menerus. Jadi kepada para jamaah mungkin subuh minggunya, subuh Ahadnya mungkin daripada di rumah, kami mengundang untuk tiap minggu ataupun tiap Ahad subuh kita akan mengadakan acara seperti ini. Kita tetap mengadakan seperti ini. Jadi yang mau hadir kami persilakan monggo. Mungkin terutama dari pejuang subuh. Pejuang subuh kan karena seminggu sekali yang kami mengundang
tiap subuh Ahad mari kita sholat subuh di Masjid Darul Falah tiap Ahad subuh. Tapi koordinasi dulu karena berhubungan nanti dengan konsumsi. Kita nanti tiap subuh berkah ada konsumsi sarapan subuh berjamaah. Setelah kita dengar tausiah, terus kita nanti sarapan pagi. Dan kepada jamaah yang lain mungkin tiap Ahad subuh setiap minggunya kita mengadakan acara subuh berkah. Kami mengundang untuk hadir di Masjid Darul Falah. Mudah-mudahan dengan kita banyak silaturahmi, banyak mendengar majelis ilmu, banyak berkah dan manfaat yang kita dapatkan. Baiklah, untuk selanjutnya untuk terakhir supaya acara ini berkah dan mendapat rahmat dari Allah, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Untuk memimpin doa kami minta kesediaan Ustaz Haji Muhammad Tahir dari kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli asy-syarri wad dalalati wad dhair. Innaka waliyyun khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu